Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu guru, shalih dan shalihah, serta ayah dan bunda, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas segala nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru, shalih dan shalihah, beserta ayah dan bunda, sore hari ini kita akan membahas yaitu perkara sabar atau tentang sabar. Sabar ini kita kategorikan atau kita bagi menjadi 3 macam atau 3 kategori. Sabar yang pertama yaitu adalah sabar kita dalam ibadah atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini tentunya kita jumpai di bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada umat muslim, untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Berpuasa 1 bulan penuh, dan ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakannya. Sejak dari subuh atau sejak dari sahur hingga berbuka puasa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan emosi, untuk menahan amarah, untuk juga menahan syahwat atau keinginan, dan juga menahan lapar dan juga dahaga. Dan jika kita semua bisa melalui ini atau menahan semua ini hingga sampai berbuka puasa, insyaallah kita termasuk dari orang-orang yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di bulan Ramadan ini juga kita hendaknya meningkatkan kebaikan-kebaikan kita atau meningkatkan amal kebaikan kita, seperti mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak tadarus, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat duha dan juga salat di waktu yang tepat, insya Allah. Dan jika kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan ini, insya Allah ini adalah merupakan kunci bagi kita untuk terhindar dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Sabar yang kedua yaitu adalah sabar dalam kekurangan, atau sabar di saat kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ujian berupa musibah. Nah, sabar dalam menghadapi musibah ini kita berikan contoh seperti jika pada bulan Ramadan ini atau bulan-bulan sebelum bulan Ramadan ini ada salah satu atau bahkan lebih dari tetangga kita, ataupun juga dari saudara-saudara kita sendiri, ataupun dari orang tua kita sendiri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita semua untuk bersabar. Nah, kita semua harus bersabar dalam menghadapi ujian, yaitu berupa kematian atau dipanggilnya oleh orang-orang yang kita cintai ini. Dan insya Allah hikmah dari kita bersabar ini adalah sangat bagus dan sangat baik untuk hikmahnya. Dan sabar yang ketiga yaitu adalah sabar ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang berlebih atau berupa kesenangan-kesenangan. Nah, contohnya seperti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlebih. Harta yang berlebih ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus kita olah, harus kita makmurkan harta ini. Ibaratkan harta ini seperti sebuah ladang.
sebuah ladang tersebut harus kita gali, harus kita tanam, harus kita makmurkan sehingga menghasilkan buah-buahan yang nanti nikmat. Dari buah-buahan inilah nanti kita dapat berbagi dengan terhadap sesama. Nah, ini adalah salah satu contoh rezeki ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua, kelebihan harta yang harus kita manfaatkan di jalan Allah, Subhanahu wa taala, yaitu jalan kebaikan. Jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlebih, berupa seperti tadi contohnya itu buah-buahan yang sudah kita tanam, maka kita bagikan terhadap tetangga-tetangga kita. Di bulan Ramadan ini, jika ada tetangga-tetangga kita yang kekurangan saat berbuka puasa, maka kita bisa manfaatkan itu juga untuk berbagi dengan mereka ketika berbuka puasa, dan juga untuk berbagi terhadap sesama muslim dan lain-lain. Sholih dan sholihah, ayah bunda, bapak dan ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun faidah ataupun kelebihan dari kita atau ketika kita bersabar, yaitu adalah pertama, kita akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya pahala tersebut insya Allah tak berbatas. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 96 dan juga Az-Zumar ayat 10. Yang kedua yaitu adalah faidahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dan menghapus dosa kita. Dan yang ketiga adalah tanda kebaikan bahwasanya kita ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita semua yaitu surga bagi orang-orang yang bersabar. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 75, yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Ayah, bunda, sholih dan sholihah, serta bapak dan ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembahasan kita mengenai sabar dan juga mengenai faidah-faidah yaitu tentang sabar. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua agar kita untuk selalu bersabar dalam setiap situasi dan kondisi, dan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa meningkatkan amal kebaikan kita, dan juga bisa belajar serta meningkatkan kesabaran kita. Akhirul kalam billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.